lebih menarik barangkali kalau kita yang berbicara langsung. Iya. Selamat bergabung Mas Nabil. Iya, mungkin bagus kalau kita yang bercerita. Kita ceritakan apa aktivitas akhir-akhir ini, kita tertariknya di bidang itu karena apa. Sebelum kita masuk di topiknya kita hari ini, the next normal, apa kabar perempuan itu? Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Kakak Tia sudah memberikan saya ruang untuk membincangkan mengenai the next new normal atau jelang pose kita hari ini, di mana kita ini jujur dengan pandemi yang telah melanda kita ini sangat begitu banyak krisis. Kita mengalami krisis khususnya di perekonomian, itu yang paling besar sekali, dampak ekonomi dan dampak kesehatan yang paling besar sekali buat kita semua. Tapi sebelum saya masuk ke situ, sebagaimana prolog yang telah disampaikan oleh Kakak Tia tadi, saya tentu ingin memperkenalkan diri dulu kepada seluruh kakak-kakak, adik-adik di seluruh tanah air Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiani Hipatia. Saya lahir di Takalar, salah satu kabupaten yang tidak jauh dari kota Makassar. Tetapi hidup remaja sampai saya kuliah itu saya habiskan lebih banyak di Goa dan tepatnya di Makassar pula. Jadi Goa itu zaman saya SMA, dan pada saat saya memasuki perkuliahan saya berada di lebih banyak menghabiskan waktu di Makassar, belajar lebih banyak di Makassar. Saya menempuh numpang lain saja ya. Iya Kak, jadi Takalar itu saya masih begitu asing, tidak terlalu banyak jalan yang saya tahu. Kalau teman-teman bertanya, saya memang lahir di Takalar, tapi besar saya tidak besar di Takalar. Makanya persoalan jalan dan persoalan link saya di Takalar itu masih sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang besar yang memang bergelut sejak awal di Takalar. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 itu di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan pendidikan matematika atau Mathematics Education. Juga saya ke UFRI, lalu pas masuk ke pasca sarjana atau magister, saya melanjutkan pendidikan matematika, jurusan yang linear Kakak, karena itu saya pikir untuk untuk lapangan pekerjaannya nanti akan lebih baik ketika kita linear dengan kita terlalu banyak itu tidak membidangi kayak seperti itu. Terlalu banyak misalnya cabang-cabang yang kita geluti, itu membuat kita seringkali ya kurang membidangi apa yang selayaknya kita tidak ahli di dalamnya. Iya, tidak fokus. Tepatnya begitu. Kemudian saya ini sebetulnya ketika diajak sama Kakak Tia, saya bersedia saja karena yang Kakak Tia gali dari saya itu apa aktivitas Ana. Saya lebih banyak bergerak di perempuan, mengedukasi perempuan-perempuan mulai dari remaja, mahasiswa, bahkan insya Allah ke depan para orang tua pun akan saya edukasi, akan saya menjalin kerjasama khususnya bagaimana membangun mitra ide. Saya lebih banyak kerjaan di ide, tetapi insya Allah Kakak dengan banyaknya yang memanggil ini, saya akan lebih banyak juga terjun ke masyarakat secara langsung, apalagi habis pandemi ini saya punya banyak job. Di kepala saya sudah penuh karena kita jadi beku memang di masa pandemi ini. Lebih banyak kinerja kita itu kita diharuskan banyak di rumah.
Dan kan tidak semua pekerjaan itu harus dirumahkan. Ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang harus menutup usahanya karena persoalannya usahanya ini hubungannya dengan dunia nyata, bukan hubungannya dengan dunia-dunia virtual. Terlalu sempit ruang dan waktu, kesempatan yang bisa diambil atau teralih. Terlalu sedikit pengusaha yang bisa beradaptasi dengan fase atau wajah-wajah virus pandemi ini setelah kita dilanda. Itu yang akhirnya membuat saya kekeh lebih ya selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Jadi saya ini sementara menjelaskan tentang keseharian saya, aktivitas saya, dan mengapa saya dipanggil untuk bergabung membincang mengenai apa kabar perempuanku, khususnya setelah pandemi ini, yaitu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita pikirkan secara bersama setelah pandemi ini. Sebenarnya bukan kurang tepat kalau kita mengatakan setelah pandemi ini, tetapi karena pandemi ini belum selesai. Pandemi ini akan terus ada dan diprediksikan, kemarin saya sempat baca artikel itu diprediksikan bulan Juli akan selesai, tetapi ternyata ini akan terus diperpanjang. Ada kemungkinan sampai akhir bulan 10 baru kita betul-betul berada di fase landai, artinya baru turun. Apalagi kita ini kalau kita mau melihat persentase dari para ahli di bidangnya, expert di bidangnya itu mengatakan bahwa kita ini ya agak sedikit pesimis kalau membincang mengenai pandemi ini. Secara gelombangnya kita ini masih di gelombang pertama dan kita belum berada di puncak. Nah, sangat begitu disayangkan menurut saya secara pribadi dengan setelah banyak membaca artikel sekaligus melihat bagaimana kondisi masyarakat, perilaku masyarakat di momen pandemi ini yang seolah-olah memiliki keacuan yang sungguh luar biasa. Saya melihat itu karena sangat cuek sekali, tidak begitu memikirkan keselamatannya, padahal ketika kita memikirkan keselamatan kita itu sama dengan kita memikirkan keselamatan orang lain, sebab krisis yang kita alami dengan adanya pandemi ini, penyakit yang ditimbulkan oleh pandemi ini memang tidak begitu berbahaya untuk orang-orang yang umurnya masih muda, masih kuat imunitasnya. Tetapi yang menjadi persoalan ini adalah ketika kita yang misalnya tertular, kan ada tuh namanya orang yang kena positif tetapi tidak mendapati gejala. Nah, ada kan yang seperti ini. OTG namanya, orang tanpa gejala sama sekali. Nah, ini kan yang cukup berbahaya sebetulnya. Dengan juga alat-alat yang kita tidak begitu lengkap, kita tidak pernah tes yang hari ini mungkin lebih familiar bahasanya yang rapid test itu ya. Nah, ini kan kita tidak punya alat itu, kita tidak tersedia alat itu. Mungkin ada, hari ini saya lihat ada di beberapa titik itu sudah dibuka dan itu gratis, tetapi kan tidak semua bisa ke sana, itu pun juga terbatas, paling untuk beberapa puluh orang saja yang bisa difasilitasi di situ. Nah, tentu teman-teman sekalian ini harus mewaspadai karena kita ini bukan ahli, tentu kita harus kembalikan pada orang-orang yang ahli. Ada namanya orang-orang ahli dalam imunitas.
namanya imunologi, ya kan? Ada juga yang ahli dalam virus. Itu juga kita harus banyak-banyak bersentuhan, walaupun tidak secara langsung, tetapi kita lebih banyak baca, itu akan membuat kepanikan kita tuh agak sedikit berkurang. Jadi semakin banyak data kita juga akan semakin banyak mengetahui bagaimana mencegahnya. Nah, hari ini yang menjadi persoalan, Kakak, sebelum saya masuk ke fase setelah memasuki fase new normal, apakah kita sudah patut atau layak masuk ke situ? Khususnya bekal-bekal perempuan ini apa sudah cukup atau bagaimana? Dan khususnya nanti tentu akan dihubungkan dengan dunia bisnis ya Kakak, karena ini lebih ke situ, lebih fokusan ke situ. Ini menurut saya adalah satu hal yang perlu menjadi catatan penting buat kita secara bersama, bahwa kita harus punya banyak pengetahuan. Dengan demikian kepanikan kita ini akan semakin intensitasnya itu semakin menurun. Saya lihat itu Kakak, orang-orang di kampung itu jauh lebih horor menanggapi pandemi ini, menanggapi virus ini, dibanding orang yang berada di kota seperti saya. Jadi saya ini ada impact di balik pandemi ini terhadap diri saya secara pribadi. Jadi saya ini korban pandemi sampai tidak pulang ketemu orang tua. Secara orang tua saya itu sudah tua. Jadi bapak dan ibu saya itu sudah tua, dan dipahami secara bersama bahwa pandemi ini akan mudah tertularkan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi rentan sekali penyakit ini tertular dan bahaya sekali untuk orang-orang yang tekanan darah tinggi. Bapak saya tekanan darah tinggi, sehingga saya rindu. Tetapi di sisi lain saya harus ilmiah. Saya ini secara subjektif saya mengatakan saya sehat-sehat saja, saya baik-baik saja. Tetapi di perjalanan ke rumah itu saya tidak bisa menjamin orang-orang di sekitar saya sampai ke rumah. Dan sebelum saya minta izin ke orang tua, Kakak, orang tua sudah bilang begini, iya kamu nggak usah pulang. Jadi ini apa ya? Ini adalah salah satu bentuk atau penggambaran bahwa orang-orang di kampung itu jauh lebih takut, jauh lebih panik menanggapi persoalan virus ini. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa kita ternyata yang ada di Makassar, pusat COVID terbesar di luar Jawa, khususnya Jakarta, kita masuk dalam daftar itu. Saya sendiri yang survive, hampir tidak pernah kemana-mana, cuma di Makassar. Saya tidak terlalu panik. Pertama, karena saya punya bekal. Jadi saya memikirkan bagaimana saya berolahraga, walaupun tidak serutin kemarin-kemarin sih, tapi sesekali saya harus berolahraga. Kemudian karena kan virus itu takut juga dengan cahaya matahari, dia akan cepat musnah dengan cahaya matahari. Jadi fase-fase di saat pandemi banyak hal yang membuat saya lebih baik lagi, terutama dari sisi kesehatan. Saya lebih memikirkan sekali itu. Sebelumnya saya sudah pikirkan, tapi jauh lebih mengubah mindset saya ketika virus ini mendatangi kita semua, mensehai kita semua. Dan bukan sehai sekedar sehai, dia akan masuk ke dalam tubuh kita ketika kita tidak memiliki cukup banyak senjata untuk melawan virus ini. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dipahami secara bersama. Nah, sekarang barangkali saya sudah cukup banyak berceloteh mengenai siapa saya dan apa aktivitas saya, serta
karena kita mau memasuki pembicaraan new normal, sehingga kita pasti tidak bisa keluar dari bahasa pandemi. Karena bahasa new normal ini adalah salah satu bahasa yang lebih familiar pada saat kita terkena pandemi ini. Nah, sekarang saya akan masuk pada hal yang lebih ringan mengenai apa sih sebenarnya new normal ini. Oke, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, saya dapat bacaan bahwa sebenarnya tidak begitu tepat juga bahwa new normal ini adalah bahasa yang baru 2020 kita temukan. Sebenarnya ini adalah satu bahasa yang dibahasakan oleh ekonom Amerika Serikat pada saat mereka dilanda krisis moneter. Bahasa saya krisis moneter karena krisis finansial, krisis perekonomian, krisis keuangan terjadi di sana di tahun 2007-2008. Lalu kemudian nanti itu diperkenalkan lagi oleh salah satu tokoh yang disebut sebagai Paul Glover. Jadi Paul Glover ini istilahnya mengukuhkan lagi bahasa ini supaya lebih booming dalam dunia kita tentang apa itu new normal. Itu dari sisi siapa yang pertama kali memperkenalkan atau mempopulerkan new normal. Tetapi memang kita semakin kesini pada saat pandemi ini semakin besar, apalagi ini kan ada hubungannya juga dengan program kerja atau kinerja pemerintah yang ada bahasa akan melakukan satu sistem baru yang kita kenal sebagai new normal. Setelah kita mengalami krisis di masa pandemi ini, di masa virus ini. Nah itu. Kemudian apa itu new normal? Nah, new normal adalah salah satu istilah yang sebenarnya ingin menjelaskan bahwa new normal atau kehidupan baru yang normal ini adalah satu konsep, satu pola kehidupan yang harus kita tata lebih baik, yang harus kita perbaharui, yang harus kita kembali benahi bersama, pahami secara bersama bahwa kita harus memiliki kehidupan yang lebih baik setelah masa pandemi. Apa itu? Kan gini, di masa pandemi kita ada istilah, kalau di dalam Indonesia tidak dikenal bahasa lockdown. Jadi di Indonesia itu cuma physical, psikis. Jadi kita ini tidak boleh distancing. Jadi ada namanya pembatasan sosial. Cuma kita mengatur jarak saja. Jadi tidak ada betul-betul di dalam undang-undang kita itu lockdown. Beda dengan beberapa negara-negara termasuk di Amerika misalnya, atau di beberapa negara bagian di Eropa dikenal dengan bahasa lockdown karena dia bersesuaian juga dengan aturan kenegaraannya. Kita di Indonesia tidak ada istilah lockdown. Istilah lockdown itu adalah istilah yang kita adopsi dari Barat. Yang lebih dikenal pada Indonesia itu adalah pembatasan wilayah atau pembatasan yang istilahnya bukan betul-betul menutup secara keseluruhan. Karena kan bahasa lockdown itu betul-betul kita harus semuanya full di rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah, di Indonesia itu ada istilah yang lebih longgar, yaitu istilah social distancing. Jadi kita tetap bisa keluar, tetap bisa beraktivitas, tetapi kita harus mengatur jarak, keluarlah pada saat betul-betul membutuhkan saja, misalnya mau beli
makanan atau mau apa. Tapi untuk usaha-usaha jangan dulu. Beberapa usaha ini kan kita sudah lihat ada namanya SPB, PSBB. Ya. Ya, Pembatasan jadi ada sosial istilah berskala besar. berskala besar. Jadi untuk beberapa trainer atau pengusaha-pengusaha yang usahanya lebih besar, skalanya lebih besar, itu dapat perhatian dari pemerintah dan dapat aturan dari pemerintah. Nah, beda mungkin untuk pengusaha-pengusaha kecil, menengah ke bawah, mungkin agak sedikit karena dia tidak terlalu banyak, tidak terlalu berdesak-desakan juga orang yang akan datang. Nah, ini beberapa mungkin tidak perlu ditutup. Walaupun saya kaget juga loh, kok pasar tradisional semuanya hampir dikata untuk wilayah Makassar ya. Saya melihat lah, kok pasar-pasar kecil juga sampai harus ditangani, tempat-tempat makan juga harus benar-benar, padahal menurut saya ini kan bagi saya ya, ini mereka tidak masuk dalam aturan itu sebetulnya. Jadi ada juga beberapa yang tidak terlalu memahami, termasuk sebenarnya saya menalar saya mohon maaf, para Satpol PP juga menurut saya terlalu over dalam mengawasi persoalan-persoalan kinerja atau para pedagang-pedagang kecil. Mereka itu kan sedikit yang datang, dan lagi pula kalau mereka tidak membangun usaha, tidak terus meneruskan usahanya, itu kasihan merekanya. Mereka itu bisa makan, bisa hidup itu dari sesuapan nasi yang itu. Sehingga kalau yang sampai hal-hal kecil seperti itu pun diurusi, saya pikir ini kurang efektif menurut saya, Kakak. Itu pembacaan saya mungkin akan ada yang ini, mungkin ada yang silap penglihatan di tataran para pelaku kebijakan, yang artinya di tingkat pelaksana teknis. Artinya begini, kalau usaha kecil itu harusnya dilihat dulu dia yang datang belanja ke situ itu sebanyak apa, sehingga harus diterapkan betul, itu. Iya. Kan Betul tidak semuanya sekali. bisnis itu Tidak secara merata. Betul. Nah, iya. Saya pikirkan seperti itu, Kakak, dan saya melihat seharusnya kan begitu. Saya yakin dan percaya pemerintah itu membuat itu untuk kemaslahatan secara bersama tanpa merugikan betul-betul secara besar masyarakat secara totality. Tetapi saya melihat pada sisi tindakannya atau realisasinya ini yang kurang efisien, karena menyasar, boleh dikata, secara keseluruhan. Nah, kira-kira logika sederhananya, kalau pasar-pasar kecil pun ditutup, kita akan makan apa dan kita akan berbelanja kemana? Iya kan? Sedangkan kita tidak ditanggung oleh negara kan? Iya, ini persoalannya. Saya sendiri kalau mau curhat, saya ini kan tidak punya pekerjaan yang, ya boleh dikata pekerjaan saya itu pekerjaan yang lebih banyak mengeluarkan uang. Saya bukan orang yang dibayar gitu. Dan untuk saya bisa bertahan di Makassar dengan uang yang relatif kecil, ditambah ketika saya ingin keluar, saya kadang terkendala teknis, kendaraan lah, apalah, mau juga belanja kemana, itu akan menyulitkan kita masyarakat kecil. Kalau hubungannya dengan korporasi atau kapital global, ya mungkin bisa lah. Bahkan saya melihat seperti misalnya, dan saya kalau mau cerita tentang itu mungkin terlalu vulgar, terlalu banyak mengkritisi juga. Saya pikir saya harus hati-hati karena ini media sosial, akan banyak yang akan melihat kita. Kalau kita tidak cukup data, kita harus hati-hati berbicara. Itu juga mungkin saya harus kontrol. Tetapi berdasarkan hal-hal ini ya yang saya baca, seperti itu, Kakak. Seharusnya itu tidak dipukul rata, harus betul-betul dilihat mana yang memiliki impact atau pengaruh besar terhadap penambahan positif pandemi,
kalau kita berkumpul banyak dibandingkan misalnya pengusaha-pengusaha kecil yang juga harus diawasi dan harus ditutup. Saya pada waktu pandemi kan saya pernah keluar makan, dan itu saya kasihan dengan bapak itu di sekitar Manuruki sana. Itu cuma sedikit orang yang datang, kita juga yang hadir di sana adalah orang yang berkesadaran. Saya paham bahwa tidak semua orang yang datang itu berkesadaran ya, tetapi seenggaknya kalau misalnya ini kan tentu yang namanya penjual itu pasti juga dia siaga. Tidak mungkin juga pikiran logika sederhana saya, tidak mungkin juga dia akan seleluasa itu. Dia juga pasti akan menjaga kesehatannya karena hubungannya dengan kehidupannya di masa panjang. Jadi tanpa dikasih tahu, mereka pun akan lebih banyak untuk mewaspadai dan menjaga kesehatannya. Tapi sangat disayangkan Satpol PP datang dan menyuruh untuk menutup. Dan yang paling lucu lagi, pada saat dekat-dekat Lebaran, tiba-tiba PSBB ini dilonggarkan. Padahal kalau kita mau melihat skala nasional bacaan pandemi ini, kita belum masuk pada titik puncak. Jadi kita ini baru mau naik. Kita ini kurvanya baru mau naik. Tapi tiba-tiba ini dilonggarkan di Makassar. Saya langsung mikir, ini apa di balik ini semua? Kok bisanya tiba-tiba mall jadi mall, kemudian kemarin Alaska yang 1 hari sebelumnya itu diberitakan ditutup, lalu 1 hari sebelumnya itu diberitakan ditutup, tapi kalau tidak salah 2 hari ke depannya dibuka lagi. Jadi saya maksudnya ini kalau memang benar-benar ingin dilakukan sebuah sistem ingin diberlakukan secara baik, harus juga ada logikanya, harus juga dipahami secara ilmiah seperti apa, dan harus juga ada kalkulasi ekonominya seluruhnya. Misalnya negara dengan menyuruh kita semua stay at home. Kita semua harus di rumah, pendidikan di rumah, kerja kantoran harus di rumah, semuanya pada di rumah kan, olahraga, ibadah pun harus di rumah. Bahkan Lebaran kemarin itu beberapa tempat Lebarannya semuanya di rumah, termasuk sekali lagi keluarga saya pun itu sangat taat aturan pemerintah. Juga saya juga melakukan Lebaran di rumah. Iya Kakak. Jadi beberapa kampung itu mereka melakukan ibadah itu betul-betul di rumah. Saya mau kritis ya ke kampung saya, di salah satu kampung di Polsel, namanya Desa Subruglangi. Itu dulunya dusun tapi sudah mekar. Dulunya dia bagian dari Desa Cakura. Itu gini loh Kakak, di sana itu betul-betul ketat sekali. Jadi hampir orang-orang dari luar, walaupun kita keluarganya sendiri tuh nggak mau diterima. Saking horornya, horornya terhadap virus ini. Jadi semua anaknya yang ada di Makassar, karena kan di kampung saya itu termasuk daerah maju dari segi pendidikan. Jadi kita itu banyak-banyak masing-masing tapi di luar kota biasanya anaknya ada yang PP, istilahnya pulang pergi dari rumahnya di sana. Nah, yang pulang pergi itu diharap untuk pokoknya di rumah saja lah sebisanya, dan yang terlanjur keluar daerah pekerjaannya kalau bisa di sana dulu. Apalagi saya memang banyak domisili di Makassar, itu dilarang untuk pulang kampung. Jadi memang semuanya di kampung saya itu, saya kan bilang lah, kalau kita walaupun kita di Makassar, tetapi kita juga tidak kemana-mana, cuma pulang kampung, ini kan sebenarnya bisa. Tetapi ini sangat sekali diwaspadai, betul-betul ketat sekali. Bahkan sesama mereka sekalipun, Kakak, sesama mereka yang ada di sekitar itu nggak ada
silaturahim. Nggak ada saling mendatangi satu sama lain.